Ketika kader-kader muda NU, baik yang struktural maupun yang kultur, kemudian bertemu, berpadu khususnya di Gawagis Mataraman kemarin ya, yang dihadiri oleh beberapa petinggi dari PBNU yang mau tidak mau harus mendengarkan aspirasi dari kultur. Karena NU ini kuatnya di kultur, Pak. NU ini yang punya basis massa adalah pondok pesantren. Maka sudah saatnya NU saat ini harus balik lagi ke pondok pesantren. Jadi NU ini saya rasa sudah terlalu jauh meninggalkan pondok pesantren, terutama ketika ada rapat ini itu selalu menggunakan yang namanya hotel dan hotel ya. Nah, ini harus kembali ke pondok pesantren. Ada beberapa aspirasi yang disampaikan kemarin oleh kawan-kawan dari Gawagis dan juga kaum muda Nahdlatul Ulama, di mana menginginkan 3 poin penting yang harus dititik beratkan dan menjadi usulan baik di Kombes maupun di Munas, dan juga nantinya harus disampaikan juga pada waktu muktamar. Salah satu usulan tersebut adalah usulan di mana Lirboyo adalah tempat yang layak dan pas saat ini untuk mengadakan muktamar. Diakui atau tidak diakui, Lirboyo punya andil besar dalam menyelesaikan konflik internal PBNU yang terjadi baru-baru kemarin. Ini Lirboyo punya andil besar, Pak. Makanya sudah waktunya NU kembali ke pondok pesantren. NU itu basis masanya di pondok pesantren, Pak. Ya, pondok pesantren sepuh yang sudah benar-benar kita tahu kredibilitasnya, kita tahu kapasitas para kiai-kiainya, masyayikh-masyayihnya. Oke, untuk lebih lengkapnya kita simak videonya, jangan di skip-skip, hanya di Opini Arnews Media. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, silahkan skip aja. Sahabat Arnews, menjelang pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama, sejumlah elemen muda Nahdliyin yang tergabung dalam Forum Gawagis Nusantara, Majelis Kaum Muda NU Mataraman, dan berbagai unsur kaum muda NU menyampaikan pernyataan sikap yang berisi sejumlah catatan penting terkait arah perjalanan organisasi NU ke depan. Ada 4 poin utama yang mereka soroti. Pertama, soal pelaksanaan Muktamar ke-35 NU. Mereka menyatakan dukungan penuh agar Muktamar NU dilaksanakan di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Menurut mereka, Lirboyo merupakan salah satu pusat pendidikan pesantren terbesar dan memiliki legitimasi historis, kultural, serta spiritual yang kuat untuk menjadi tuan rumah Muktamar. Mereka juga menolak anggapan bahwa Muktamar tidak boleh dilaksanakan di wilayah yang sebelumnya menjadi lokasi Konbes dan Munas NU. Menurut mereka, dalam sejarah NU, pernah terjadi pelaksanaan kegiatan serupa di wilayah yang sama, sehingga alasan tersebut dianggap tidak memiliki dasar organisatoris yang kuat. Itu yang pertama, di mana muktamar harus diselenggarakan di Lirboyo. Ini saya rasa sangat masuk akal banget gitu loh ya. Kalau ada kemudian yang membantah dari struktural PBNU, baik dari Suriah maupun yang Tanfidiyah lah, yang mengatakan bahwa tidak boleh diadakannya antara Munas dengan muktamar dalam satu daerah, satu kabupaten. Itu pernah terjadi kok. Waktu di Situbondo juga pernah kan yang mengalami semacam itu, di mana Munasnya di Situbondo, kemudian muktamarnya juga di Situbondo. Artinya nggak melanggar aturan ADART gitu. Ini publik jadi bertanya-tanya, kenapa kok takut kalau dilaksanakan di Lirboyo? Saya rasa kalau nanti dilaksanakannya di Lirboyo itu justru ya bisa untuk memudahkan, untuk menetralkan pengaruh-pengaruh dari eksternal gitu loh. Jadi NU ini nggak boleh disetir oleh orang-orang yang ada di luar NU, nggak boleh. NU harus mandiri. Secara kepengurusannya juga harus mandiri. Makanya tepat sekali usulan para Gawagis ini ketika muktamar kemudian diadakan di Lirboyo, meminimalisir pengaruh-pengaruh dari eksternal NU gitu loh. Oke, kita lanjutkan ya. Selain itu, mereka menegaskan pentingnya menjaga posisi Syuriah sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam tata kelola organisasi NU. Karena itu, mereka menolak segala bentuk pembatasan terhadap peran dan kewenangan Syuriah dalam mengawasi maupun menentukan arah kebijakan strategis organisasi.
Mereka juga menyatakan penolakan terhadap wacana sistem zonasi dalam pemilihan Ahlul Halli wal Aqdi, AHWA. Menurut mereka, sistem tersebut berpotensi memecah persatuan ulama, membatasi hak cabang dalam mengusulkan tokoh terbaik, serta mengurangi nilai utama yang selama ini menjadi dasar pemilihan ulama, yaitu keilmuan, kebijaksanaan, dan ketokohan. Ini juga nggak bisa kemudian dizonasi itu kayak anak-anak sekolah. Ini bukan partai loh ya, ini bukan partai. NU itu adalah organisasi Islam, bukan partai. Jadi nggak bisa, apalagi kebangkitan ulama ya harus suriahnya harus diisi oleh orang-orang yang benar-benar punya kapabilitas dalam keilmuannya, kewawasannya, dan semuanya lah ya. Dan banyak dipandang ulama-ulama, bukan kita merendahkan dari yang lain, bukan. Akan tetapi memang ulama-ulama rujukannya adalah ulama-ulama yang ada di Jawa. Kalaupun ada dari Sulawesi, dari Kalimantan, dan lain sebagainya, monggo. Tapi benar-benar tidak usah dizonasi. Kalau dizonasi nanti dari umpama ini, dari Jawa cuma ada ini, dari Kalimantan cuma ada ini. Loh, nanti yang kiai-kiai yang lain yang punya kealiman, tingkat kealiman yang luar biasa, itu bagaimana? Gitu loh. Nggak bisa masuk. Ini bukan soal zonasinya, bukan. Akan tetapi dipilihnya AHWA itu adalah orang-orang sebagai istilahnya badan penasihat gitu loh ya. Maka badan penasihat juga harus orang-orang yang tahu tentang NU dan tahu tentang keilmuan. Apalagi soal kebijakan dan basirohnya juga benar-benar harus terasah. Artinya apa? Tidak hanya melulu untuk apa ya, sepak terjang di apa istilahnya di lapangan, bukan, akan tapi benar-benar basirohnya juga harus terarah, terasah. Oke ya. Kita lanjutkan. Poin kedua adalah kemandirian ekonomi NU. Forum ini menilai bahwa kemandirian organisasi tidak mungkin terwujud apabila NU masih bergantung pada sumber pendanaan eksternal. Karena itu mereka mendorong pembentukan Baitul Ma'al NU sebagai sistem pengelolaan ekonomi yang terintegrasi. Melalui sistem tersebut, potensi zakat, infak, sedekah, wakaf, dan aset produktif NU diharapkan dapat dikelola secara lebih terstruktur melalui Lazisnu dan lembaga-lembaga terkait. Tujuannya adalah menciptakan kemandirian ekonomi pesantren dan jamiah, memperkuat kesejahteraan warga Nahdliyin, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bantuan yang berpotensi memengaruhi independensi organisasi. Saya sangat sepakat untuk yang ini, juga sepakat banget di mana NU harus punya kemandirian ekonomi agar tidak disetir. Apalagi ini ya, kemarin sampai muncul kayak gini. Dulu para ulama-ulama Nahdliyin itu adalah orang-orang yang dekat dengan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi akhir-akhir ini kita melihat bahwa ulama-ulama yang ada di Nahdliyin bukan dekat kepada Sang Maha Kuasa, akan tapi dekat dengan Sang Penguasa. Nah, ini kemarin jadi obrolan juga sampai jadi gergeran di diskusi tersebut. Artinya apa? Artinya Nahdliyin harus punya kemandirian ekonomi sehingga ketika mengadakan muktamar, mau muktamar setahun sekalipun, itu bisa gitu tanpa harus mengharapkan bantuan-bantuan dari eksternal NU gitu loh. Artinya mumpuni. Ketika mumpuni maka tidak akan ada yang bisa menekan, sehingga ketika nanti Nahdliyin itu punya kekuatan politik yang luar biasa, bisa kemudian mengarahkan kebijakan pemerintah. Seumpamanya, oh ini nggak pro rakyat, ini bagaimana bisa dikritik, karena apa? Karena tidak adanya dana-dana yang masuk atau bantuan-bantuan yang masuk dari luar Nahdliyin sendiri gitu loh ya. Mereka bahkan mengusulkan agar konsep kemandirian ekonomi ini dimasukkan secara tegas ke dalam ADART NU agar memiliki landasan organisasi yang lebih kuat. Poin ketiga berkaitan dengan sikap politik NU. Dalam pernyataannya, mereka menegaskan bahwa NU harus tetap menjadi organisasi yang mandiri dan tidak terjebak dalam praktik politik transaksional. Mereka mengingatkan agar warga NU tidak hanya dijadikan sebagai lumbung suara saat momentum politik berlangsung. Menurut mereka, PBNU perlu menjaga hubungan yang bermartabat dengan pemerintah dan kekuasaan. NU tetap harus berkontribusi terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, namun tidak boleh kehilangan independensinya. Organisasi ini harus mampu memberikan kritik secara konstitusional apabila terdapat kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan amanat UUD 1945 atau merugikan kepentingan rakyat. Jadi dulu pernah di eranya Kiai Said Agil Sirot berani untuk bersuara. Kalau masih juga dikorupsi, maka warga Nahdliyin pun bisa kami perintahkan untuk tidak membayar pajak. Berani menekan pemerintah semacam itu.
Kemudian juga kita masih ingat tentunya bagaimana Kiai Said Agil Sirot pada waktu itu meminta agar FPI segera dibubarkan, HTI segera dibubarkan, karena tidak sesuai ideologinya dengan ideologi yang ada di negeri kita. Artinya apa? Artinya ketika kita mandiri secara ekonomi, maka kita juga bisa memberikan usulan terhadap pemerintah atau kritik pedas terhadap pemerintah ketika dirasa pemerintah kurang peka terhadap suatu hal yang terjadi di masyarakat atau polemik yang terjadi di masyarakat gitu loh ya. Jadi tidak kemudian tunduk karena apa? Karena adanya dana-dana yang masuk dari eksternal eksternal NU sendiri, ada oligarki yang masuk, ada ini yang masuk, nantinya nggak bisa netral dalam menilai segala sesuatu yang terjadi di pemerintahan. Mereka menegaskan bahwa diam terhadap ketidakadilan bukanlah sikap yang sesuai dengan tanggung jawab moral dan sejarah perjuangan NU. Poin keempat adalah menjaga marwah ulama. Forum ini menyampaikan keprihatinan terhadap berbagai fenomena yang dinilai mengancam kehormatan ulama, mulai dari kriminalisasi terhadap kiai yang kritis, serangan buzzer di ruang publik, hingga kecenderungan menjadikan persoalan keagamaan hanya sebagai tontonan seremonial. Mereka menolak segala bentuk intervensi dari pihak manapun yang dapat merugikan jamiah dan mengurangi independensi ulama. Dalam pernyataan tersebut juga ditegaskan bahwa NU tidak boleh dijadikan alat legitimasi kepentingan kelompok tertentu. Ulama harus tetap bebas menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar tanpa tekanan politik maupun ekonomi. Menurut mereka, kebebasan ulama dalam menyampaikan kebenaran hanya dapat terjaga apabila pesantren dan organisasi memiliki kemandirian finansial yang kuat. Sahabat Arnews. Secara keseluruhan, pernyataan sikap ini dapat dipahami sebagai seruan untuk mengembalikan NU kepada semangat HITA 1926, yaitu menjaga agama sekaligus mengelola urusan kemasyarakatan dan kebangsaan dengan tetap berpegang pada prinsip kemandirian, keilmuan, serta keberpihakan kepada kemaslahatan umat. Di tengah dinamika menjelang Muktamar ke-35, suara dari kalangan muda Nahdliyin ini menunjukkan adanya harapan agar NU tetap menjadi rumah besar umat yang berdiri di atas nilai-nilai perjuangan para muasis, menjaga marwah ulama, memperkuat kemandirian ekonomi, serta mempertahankan sikap kritis dan independen dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yuk kita gunakan logika akal sehat kita dalam beragama supaya tidak mudah diperbudak baik secara fisik, mental maupun spiritual. Saya sepakat atas semua usulan tadi itu, saya sepakat. Agar NU benar-benar bisa bersih, NU benar-benar bisa netral, NU benar-benar bisa menghasilkan sebuah keputusan tanpa tekanan demi kemaslahatan umat. Nah, ini sekarang ini yang kita lihat, NU itu kayak anti kritik. Terlebih lagi ketika Rois Am sekarang ya, Mbah Yai Miftahul Akhyar tuh janganlah menjadi pemimpin tuh baperan gitu loh. Menjadi pemimpin kalau baperan, aduh susah. Dikritik nanti yang kritik katanya benci, yang kritik katanya karena tidak suka. Kritik itu artinya kasih sayang gitu loh ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.